hari nahar atau hari menyembelih kurban itu memang hewan yang paling utama untuk dibuat kurban itu adalah yang pertama kambing. Ini yang paling utama. Yang kedua unta, yang ketiga baru sapi. Ini urutan menurut mazhab Syafi'iyah di dalam pemilihan untuk dijadikan hewan kurban. Yang paling utama adalah kambing, karena kurban itu menyangkut satu yang berkurban mudhofi, yang kedua hewan kurban, yang ketiga proses pelaksanaan kurban. Ditambah kalau sekarang di tempat kita, karena umumnya begini, adalah kepanitiaan kurban atau wakil dari orang yang berkurban menjadi 4. Topik pembahasannya di situ. Ini sangat susah untuk membedakannya. Sekarang tadi yang kita bahas masalah hewannya dulu. Hewan yang paling utama itu adalah kambing, kemudian unta, kemudian baru sapi. Cuma di kalangan kita malah justru yang disenangi adalah sapi, karena kebanyakan alasannya hilangnya kebanyakan orang lebih banyak mengkonsumsi daging sapi daripada daging kurban, sehingga menurut kebiasaan umumnya lebih bermanfaat daging sapi daripada daging kambing. Nah, ini adalah wallahu a'lam bishawab. Ini hanya sebatas kepuasan daripada emosional masing-masing. Tapi kalau menurut fikih mazhab Syafi'iyah, yang paling utama kambing, yang kedua adalah sapi, unta, yang ketiga adalah sapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Yang kami muliakan para alim, para ulama, para kiai, para ustaz, para imam dan para guru-guru kita semua. Yang kami muliakan ketua pengurus masjid beserta kepengurusannya, dan tentunya yang kami banggakan Bapak Ibu semua yang alhamdulillah hadir dalam majelis taklim ini. Hadirin, pada kesempatan kali ini adalah sebelum kita mulai untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat rahmat hidayah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Atas nikmat-nikmat tersebut mari kita memuji kepadanya dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Salam dan sholawat mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, mengingat momen kita sebentar lagi akan kedatangan bulan Dzulhijjah, maka pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas beberapa amalia-amalia yang memang seharusnya kita betul-betul perhatikan pada saat nanti kedatangan bulan Dzulhijjah. Kemudian nanti akan kita sambung dengan pembahasan fikih khusus tentang masalah kurban, karena ada beberapa pertanyaan yang pertanyaan itu kemudian ada kalanya menjadi polemik tatkala kita mengakses beberapa media-media sosial. Seakan-akan apa yang kita dapatkan dengan yang di media-media
sosial para ustadz yang tampil di situ ada pertentangan, sehingga kadang kita malah bingung. Maka kita nanti semaksimal mungkin meskipun tidak tuntas tapi akan membahas hal ini sehingga nanti tidak lagi ada keraguan di dalam hati kita. Kita mulai. Yang pertama hadirin, kita ulangi dari awal sekali nih Pak. Dalam 1 tahun Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih 3 momen 10 hari yang sangat istimewa. Yang pertama, 10 hari di akhir bulan suci Ramadan, karena di situ ada malam Lailatul Qadar. Yang kedua, ada 10 hari di awal bulan Dzulhijjah. Ini momen istimewa sekali. Yang pertama, dalam sebuah hadis itu Rasulullah SAW bersabda, "Man min ayamin amali sholihah ahabba ilallahi ta'ala min hadhil yaum." Ayat Asyarul Hijjah. Tidak ada amalan yang lebih dicintai oleh Allah. Tidak ada amal soleh yang dilakukan oleh seorang hamba Allah yang lebih dicintai oleh Allah daripada amal soleh yang dilakukan di 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Kemudian para sahabat sampai membandingkan begini, ya Rasul, bagaimana jika dibandingkan dengan jihad fisabilillah? Meskipun dibandingkan dengan jihad fisabilillah sekalipun, kecuali orang itu, laki-laki itu keluar dari rumah, dia bawa dirinya, bawa hartanya, berjuang di jalan Allah dan tidak pulang lagi. Itulah hadirin, makanya pada 10 awal bulan Dzulhijjah itu, karena nilai amal solehnya itu luar biasa di hadapan Allah, sangat ditekankan sekali untuk memperhatikan pengamalan amal-amal soleh. Yang ketiga, 10 hari di awal bulan Muharram. Nanti kita bahas ketika mendekati bulan Muharram. Hadirin, lantas pertanyaannya, apa saja yang akan kita lakukan selama nanti bulan Dzulhijjah ini? Karena mohon maaf, seharusnya kita ini menyambut Dzulhijjah layaknya menyambut Ramadan. Ada kesemangatan, adrenalin kuat untuk taat, untuk melakukan amal soleh selama 10 hari. Sayangnya mohon maaf, kadang masuk daripada 10 hari itu penyambutannya kita sepele saja, biasa saja. Padahal amal soleh yang dilakukan di situ itu sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas pertanyaannya, amal soleh apa saja? Yang pertama hadirin adalah sejak tanggal 1 sampai tanggal 9 puasa sunnah bulan Dzulhijjah. Nah hadirin, saya terangkan lagi di sini. Ada sebagian yang menyatakan tidak ada dalilnya puasa mulai tanggal 1 daripada bulan Dzulhijjah ini. Yang sunnahnya tanggal 8 dan tanggal 9. Hadirin, memang secara letternya dari sebuah hadis yang menjadi dalil kesunahan hadis berpuasa selama Dzulhijjah adalah yang kuat di tanggal 8, tanggal 9. Lantas tanggal 1-nya dalilnya dari mana? Dari dalil bahwa yang namanya Dzulhijjah itu merupakan 1 dari 4 bulan Ashhurul Hurum, bulan-bulan haram. Selama bulan haram, Rasulullah SAW berpuasa dan tidak berpuasa itu sampai tidak bisa dibedakan karena saking seringnya. Maka dengan dalil ini hadirin, sebagian ulama menyatakan ada kesunahan puasa dari mulai tanggal 1 sampai tanggal 9 Dzulhijjah. Niatnya apa? Niatnya untuk tanggal 1 sampai tanggal 7 cukup saya berniat puasa sunnah di bulan Dzulhijjah. Apa saya berniat puasa sunnah itu adalah sah, namanya ibadah puasa sunnah. Kapan niatnya? Malam hari boleh, pagi hari pun boleh, karena namanya juga ibadah puasa sunnah. Hadirin, kemudian untuk tanggal 8
puasa sunnahnya diniatkan hari Tarwiyah, tanggal 9 niatnya hari Arafah, puasa sunnah Arafah. Satu, puasa sunnahnya, amalkan. Yang kedua hadirin, ini amalnya bakunya. Yang kedua adalah masalah haji. Ini nanti haji dan kurban ada penekanan yang sering kita kemudian justru lupa di situnya. Begini, haji ini bagi yang sudah haji, jaga kemakmurannya. Meskipun hadirin orang mengatakan naik haji itu kita mengambil tiket surga, tapi tiket surga itu akan berfungsi jika kita menjadi haji yang mabrur. Kalau tidak menjadi haji yang mabrur, maka tiketnya bisa menjadi tiket yang hangus. Karena hadisnya al-hajjul mabrur laisa jaza illa jannah. Haji yang mabrur tidak ada pahalanya kecuali surga. Haji yang mabrur. Bagi yang sudah naik haji, jaga kemakmuran. Bagi yang belum, niatkan untuk naik haji. Niatkan haji jangan umroh. Kalau Anda kemudian mengatakan, hadirin mohon maaf, ya umroh dulu kan nggak apa-apa, Pak Ustaz. Jangan, haji dulu. Tapi kalau haji dulu, nanti sampai kapan saya bisa melihat Ka'bah? Mohon maaf, ini sudah saya bahas pada saat ketika ngaji akikah. Nafsu itu hadirin, nafsu itu kalau yang dohir, yang jali, yang terang, yang jelas, kita insya Allah mampu mengendalikannya, mampu menghindarinya. Tapi ingat, ada nafsu yang samar yang kadang kita lupa dan tersilap menghindarinya. Contohnya apa hadirin? Nafsu yang samar itu salah satu contohnya mengutamakan ibadah sunnah, meninggalkan ibadah wajib. Contoh, hari raya Idul Fitri atau hari raya Idul Adha, banyak orang atau beberapa orang yang dia justru menekankan sholat idnya, meninggalkan sholat subuhnya. Ini tertipu nafsu. Sholat idnya ada kerjakan sah, nggak dikerjakan itu nggak apa-apa, namanya sunnah. Ya kan? Saya punya kiai punya ustaz itu kata, demi untuk menunjukkan lebih utama sholat subuhnya daripada sholat idnya, sholat subuhnya dia berjamaah. Tidur gak sholat itu Pak, kaget semua. Tapi jangan ditiru rumahnya kan gini ya kan gitu. Kata dia, saya ingin tunjukkan kepada santri-santri bahwa tidak sholat itu gak masalah. Tapi yang masalah kalau kita gak sholat subuhnya, itu yang masalah. Tapi saya sarankan jangan diikuti Pak. Kadang belum semuanya nanti malah yang gak sholat subuh, yang gak sholat itu akhirnya bubar semua ya kan. Lanjut. Kemudian mengutamakan iman, meninggalkan membayar hutang. Ini juga melakukan karena hutang wajib, kecuali hutang pembayarannya yang memang ada jatuh tempo dan lain sebagainya. Ini amalan yang akan dibahas. Jadi bagi yang belum niat, bagi yang tidak kemampuannya belum full, pembiayaannya sudah buka buku tabungan, disitulah jangan berkorban duitnya untuk biaya haji. Berapapun, andaikan nanti kita meninggal, duit ini hadirin akan berlipat ganda nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sudah kita niatkan untuk biaya haji, duitnya ternyata sudah menjadi amal kebaikan kita. Inilah pentingnya membuka tabungan haji. Insya Allah umumnya orang itu kalau sudah melunasi pembayaran haji sampai dapat porsinya biasanya bisa umroh. Amin ya rabbal alamin. Lanjut. Yang ketiga, masalah ibadah kurban ini akan saya terangkan nanti karena agak sedikit panjang. Yang keempat amaliyahnya, jaga malam hari raya Idul Adha. Mohon maaf, jangan hanya tersilam dengan tabir-tabir pelitihnya. Oke, yes, saya setuju itu sebagai syiar agama dan saya cukup berterima kasih dengan panitia dan Pemko dan juga semua pihak yang ikut ini. Tapi mohon maaf, jangan ditinggalkan waktu mustajabnya untuk berdoa. Karena malam hari raya ini merupakan malam yang mustajab untuk berdoa. Meskipun dari maghrib sampai isya, waktu seperti ini besok kita hari raya berdoa. Sehingga nanti ketika kita takbir keliling sudah tidak kehilangan momen itu. Atau malam harinya atau sebelum sholat subuhnya. Lanjut. Nah, kemudian ada kesunahan bagi yang berkorban mulai tanggal 1 sampai
Karena yang tadi sudah kita bahas di pertemuan yang lalu, setakat hanya mengingatkan saja. Masuk kepada ibadah Idul Kurban begini, hari nahar atau hari menyembelih kurban itu hadir memang hewan yang paling utama untuk dibuat kurban itu adalah yang pertama kambing. Ini yang paling utama. Yang kedua unta, yang ketiga harus sapi. Ini urutan menurut mazhab Syafi'iyah di dalam pemilihan untuk dijadikan hewan kurban. Yang paling utama adalah kambing, karena kurban itu menyangkut satu yang berkurban mudhofi, yang kedua hewan kurban, yang ketiga proses pelaksanaan kurban. Ditambah kalau sekarang di tempat kita, karena umumnya begini, adalah kepanitiaan kurban atau wakil dari orang yang berkurban menjadi empat. Topik pembahasannya di situ. Ini sangat susah untuk membedakannya. Sekarang tadi yang kita bahas masalah hewannya dulu. Hewan yang paling utama itu adalah kambing, kemudian unta, kemudian baru sapi. Cuma di kalangan kita malah justru yang disenangi adalah sapi, karena kebanyakan alasannya hilangnya kebanyakan orang lebih banyak mengkonsumsi daging sapi daripada daging kurban, sehingga menurut kebiasaan umumnya lebih bermanfaat daging sapi daripada daging kambing. Nah, ini adalah wallahu a'lam bishawab. Ini hanya sebatas kepuasan daripada emosional masing-masing. Tapi kalau menurut fikih mazhab Syafi'iyah, yang paling utama kambing, yang kedua adalah sapi, unta, yang ketiga adalah sapi. Yang pertama. Yang kedua, masalah kalimat satu kambing mencukupi untuk satu keluarga. Itu konsepnya bagaimana? Begini kan, begini. Secara fikih mazhab Syafi'iyah, satu kambing tetap satu orang, satu jiwa. Satu kambing satu jiwa. Boleh yang hidup, boleh juga untuk yang sudah meninggal. Ini dalilnya nanti tidak sebutkan terperinci Pak, karena waktunya tidak terlalu lama. Yang kedua hadirin, lupa tadi apa? Untuk satu sapi atau satu unta itu 7 jiwa. Lantas kalimat itu bagaimana? Begini, misalkan kita di satu kampung, kemudian ada yang meninggal dunia, kemudian ada 2 orang atau 3 orang itu yang memulaskan jenazah, baik yang memandikan, mengkafani maupun memandikan, maka ada muncul sebuah kalimat itu sudah mencukupi dari satu kampung tersebut di dalam melaksanakan pemulasaran jenazah. Semua tidak berdosa karena sudah ada 2 atau 3 orang yang melaksanakan pemulasaran jenazah. Konsepnya kalimat itu kurang lebih seperti itu. Satu rumah ada kemampuan, maka kemudian meskipun cuma satu saja berkorban sudah cukup bagi mereka tidak terkena ancaman ketika tidak berkorban. Karena ancamannya kan barang siapa yang mampu berkorban kemudian dia tidak mau berkorban maka mati jadi serangan-serangan Yahudi. Bagaimana kalau satu keluarga itu cuma satu, cukup bagi satu keluarga itu, tapi hitungan fikihnya tetap satu jiwa. Jadi bukan kemudian satu kambing semua jiwa, tidak, tapi mencukupi satu keluarga gugur kewajibannya dari ancaman tersebut. Lanjut. Kemudian hadirin yang dirahmati oleh Allah, apakah ada persyaratan harus jantan? Sebenarnya dalam syariat tidak dipersyaratkan wajib jantan, kewajiban untuk jantan itu tidak. Namun ada berbagai macam pertimbangan kenapa tidak boleh betina. Karena betina itu adalah hewan yang produktif. Satu jantan bisa 3, 5, 10 betina. Tapi hadirin yang dirahmati oleh Allah SWT, satu betina kalau 10 jantan, ya mohon maaf, tidak
akhirnya cenderung lebih utama adalah yang jantan. Tapi yang dipersyaratkan adalah satu, masalah faktor umur, faktor kekurusan dan kegemukannya, kedua cacat, sakit dan tidaknya. Faktor-faktor itu yang seharusnya menjadi pertimbangan di dalam memilih hewan kurban. Jadi hewan kurban itu kalau umur, kalau domba itu 6 bulan ke atas, kalau kambing 1 tahun ke atas, kalau sapi 2 tahun ke atas, kalau unta 5 tahun ke atas, kalau kambing atau yang sudah tanggal di depannya. Nah, itu hadirin masalah urusan hewannya. Tidak boleh kemudian yang cacat, pecah tanduknya misalkan, atau tanduknya cuma separuh, telinganya, atau kemudian pincang, ataupun kurus tidak ada dagingnya, itu tidak sah untuk berkurban. Itu masalah hewannya. Yang ketiga hadirin, nah ini yang terpenting sekali. Yaumun nahr atau hari berkurban itu seyogyanya pada hari itu kita memang harus berkurban di dalam menyembelih hewan. Maka di dalam kaidah fikih, jika kalian tidak mampu menjumpai semuanya, paling tidak jangan kalian tinggalkan semua. Dengan kaidah fikih ini hadirin, maka sebagian ulama itu jika dia tidak bisa menyembelih hewan kurban, mereka akan menyembelih apa saja di hari kurban itu, meskipun tidak masuk kategori kurban. Ini mohon maaf, jangan salah paham, jangan salah persepsi Bapak Ibu. Karena kalau salah persepsi nanti lucu ini. Ini menurut Ustaz Fauzi malah sekarang korbannya diganti ayam. Nah gitu nanti. Ini dipaham betul begini konsepnya. Jikalau kita tidak mampu mendapatkan semua, maka jangan tinggalkan semua, ya kan? Hadirin yang dirahmati oleh Allah, hari itu adalah kesunahan untuk menyembelih hewan kurban. Hewan kurban sudah dipotong tadi, kambing, unta, sapi, aturannya sudah baku, umurnya sudah baku, jenis hewannya sudah ada, kualitasnya sudah disebutkan. Ini yang masuk kategori kurban. Pada saat berkurban itu hadirin, kebetulan kita tidak mendapatkan ini digaris bawahi di sini. Ini penting, tidak mendapatkan kemampuan untuk berkurban. Utang masih banyak. Sementara ya pokoknya keadaan betul-betul nggak bisa berkurban, betul-betul. Maka ketika kita menjumpai keadaan itu, jangan kemudian tidak sama sekali kita berkurban. Paling tidaknya beli ayam jadi, beli ayam sembelih, bagikan, dimakan untuk diri, bagikan. Atau kalau tidak sampai ke situ, beli daging untuk mendapatkan satu pada hari ini kita berkurban. Yang kedua, meskipun tidak masalah syar'inya tidak mencukupi dan itu bukan masuk dalam kategori barang kurban, tapi paling tidak pada saat itu kita menyembelih hewan. Yang kedua, menghindari ini Pak, ini nanti akan berpengaruh sekali, menghindari rasa tamak untuk mengharapkan pembagian daging Pak. Meskipun kita nanti sah hadirin untuk mendapatkan daging, tapi mohon maaf, sifat tamak mengharap mendapat pembagian daging itu kurang bagus, kurang baik. Kita nggak boleh tamak mengharap pembagian daging itu. Paling tidak ketika ada di rumah, meskipun saya tidak dapat ya apa-apa, karena saya sudah ada di dalam rumah. Tamak ini yang nggak boleh hadirin dirahmati oleh Allah. Dan ini justru sudah berlaku luar biasa sekali di kalangan kita, bahwa pada saat ibadah kurban tentu kita mengharap pembagian dapatnya daging. Efeknya kalau tidak dapat kecewa nanti kita. Yang kedua, muncul sikap tamak kita. Ini yang kemudian kita harus hindari. Yang ketiga, sifat atau sikap karakter kita untuk berbagi jadi melemah. Yang repotnya lagi nanti timbul muncul suudzon kepada panitia. Ini repot lagi. Kita nggak dapat panitia sampai ditimbun itu di proses. Ya gitu kan. Muncul sikap suudzonnya kepada panitia. Ini
berbagi daging. Paling tidak saya berbagi di situ. Hari itu kita harus berbagi. Macam kayak konten zakat fitrah. Meskipun berapapun atau berasa apapun, hari ini saya berbagi. Konsepnya begitu Pak, konsep awalnya. Nah ini hadirin, tapi jangan kemudian diambil kesimpulan kita sah berkorban dengan memotong ayam. Ini yang keliru Pak. Ini pemahaman keliru. Ini karena dari mulut ke mulut itu biasanya nyampe yang sana itu agak sudah berbeda. Bukan itu. Intinya pada saat ketika hari Nahar, inna bainakal fasholli rabbika wanhar. Hari Nahar, hari penyembelihan. Ketika memang tidak sama sekali tidak ada kemampuan untuk membeli hewan kurban, hari itu kita menyembelih hewan. Yang halal dimakan, yang halal dibagi. Meskipun hanya seekor ayam. Atau kalau tidak, kita beli daging untuk menghindari sikap tamak pengharapan terhadap pembagian daging. Ini hadirin yang memang seharusnya kita tekankan di hari Nahar. Ini masalah konsep pembagiannya. Kemudian lanjut lagi, masih konsep pembagian antara panitia dan mudhohi itu orang yang berkorban. Begini Pak, yang paling utama, Anda kalau mau berkorban, Anda beli sendiri, Anda sembelih sendiri, Anda bagi sendiri. Itu yang paling utama. Gak usah diwakilkan, gak usah dikasih ke masjid, gak usah kemana-mana. Anda beli sendiri, Anda tawar sendiri, Anda sembelih sendiri, Anda bagi sendiri. Itu yang paling utama. Cuma mohon maaf, kalau seperti itu kadang repot juga. Orang-orang nyembelih kambing, nyembelih sapi, nyembelih ayam aja kan nggak berani dong ya. Lihat dong aja kan nggak berani. Apalagi nanti sampai kulitin, karena di situ nanti memerlukan waktu dan luar biasa. Tapi kalau ada kalian silahkan, karena nanti salah satu pengulitan itu Bapak, pastikan dulu hewan itu meninggal, pastikan. Jangan buru-buru dikuliti. Kalau Anda pengulitin, kemudian ternyata hewannya itu nanti masih hidup, mohon maaf, daging atau kulit yang sudah terpisah itu tergolong daging bangkai. Karena konsepnya setiap daging, setiap anggota bagian tubuh dari hewan hidup yang terpisah, kemudian hewan itu masih hidup, maka itu termasuk bagian dari bangkai. Lanjut. Nah, konsep yang pertama adalah seperti itu, yang paling utama. Lantas bagaimana kalau hukum kemudian kita diwakilkan? Kalau memang Anda mewakilkan, maka yang perlu dipahami bagi mudhohi yang berkorban harus mempunyai satu sikap percaya kepada yang diwakilkan. Pokoknya saya percaya kepada panitia, sudah. Tapi bagaimana Pak Ustadz nanti kalau panitianya nggak mau, urusan dia dengan Allah SWT, selesai. Itu yang harus muncul di dalam hati yang mewakilkan, yang berkorban. Kadang kok masih dikompori dengan berita-berita tertentu, akhirnya kemudian yang berkorban kecewa ketika mendapatkan sesuatu kabar dari panitia yang ada disinyalir tidak terlalu amanah. Kalau menjadi seperti itu, mohon maaf, mending Anda beli sendiri, sembelih sendiri. Kenapa? Karena begitu kita itu mewakilkan, ya sudah, cukup batas sampai di situ. Perkara mau amanah atau tidak, itu urusan panitia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selesai. Loh kenapa? Karena secara pikir, orang fasik aja boleh jadi wakil kita di dalam masalah berkorban. Dalam proses pelaksanaan ini, orang fasik aja. Bahkan orang yang mengaku Islam, dia jarang sholat. Andaikan sholat pun dia nggak, fikirnya juga nggak lengkap. Itu kalau nyembelih hewan, asal kita tidak tahu betul kekafirannya, nyembelih hewan, hewannya halal kita makan. Sampai seperti itu. Maka ketika kita mewakilkan, fasik itu boleh kok menjadi bagian dari panitia itu. Dia kan nggak pernah sholat, nggak usah jadi panitia korban pula. Dia kan, mohon maaf, sering berbuat maksiat juga. Kenapa jadi panitia? Urusan panitia. Masalah sah dan tidaknya hewan korban Anda sudah sah korbannya. Itu aja, selesai.
Ini bagi orang yang berkorban, yang memberi kepercayaan kepada wakil untuk melaksanakan prosesi berkorban. Tumbuhkan sikap percaya kepada mereka. Gak usah terlalu banyak prasangka, karena nanti akan mempengaruhi keikhlasan berkorbannya. Sudah, pokoknya yang penting saya sampaikan, saya berikan, saya wakilkan, selesai. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkara dia mau amanah atau tidak, perkara mau dibagi atau tidak, perkara mau dimakan sendiri atau tidak, urusan dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting saya sudah ikhlas total, sumbernya apa, saya ikhlas total, selesai. Maka jenengan tidak akan dihantui suatu perasaan apapun dan suatu prasangka apapun. Anda akan aman, Anda akan nyaman setelah melakukan ibadah berkorban. Selesai. Nanti ada cerita lagi, itu dagingnya dijual oleh panitia, urusan dia bukan urusan saya. Panitia bawa banyak urusan dia, bukan urusan saya. Macam kita berzakat itu, Pak. Begitu berzakat selesai sudah. Mau dibagikan, mau nggak bagikan, urusan ambil dosa tadi ambilnya sendiri. Ambilnya aman atau tidak, urusan ambil. Allah nanti akan memberikannya, kan gitu, Pak. Selesai kita. Begitu berzakat, pulang plong rasa hati kita. Gak ada peraduga apa. Nah begitu juga dengan ketika mewakilkan ibadah korban. Ini bagian butuh. Sekarang bagi yang menjadi panitia atau yang menerima wakil perwakilan, bagaimana konsepnya pembagian? Hadirin, yang pertama, kafir tidak boleh menerima bagian dari hewan kurban. Bahkan menurut Imam Al-Adro'i itu kafir itu begini, Pak. Daging kalau sudah diberikan kepada fakir miskin kemudian menjadi hak mustahik itu, misalkan saya dapat daging dari Al-Muslim, kemudian saya sudah memiliki sepenuhnya daging itu, saya jual, sah penjualan saya. Tapi dijual ke kafir menurut Imam Al-Adro'i tidak boleh. Menjual daging korban atau kulit korban kepada orang non-muslim saja nggak boleh. Itu menurut Imam Al-Adro'i. Apalagi membagi dagingnya kepada kafir, nggak boleh. Itu menurut pendapat yang pertama. Namun menurut pendapat Imam Nawawi, sama-sama Syafi'i, di dalam kitab Al-Majmu' Syarah itu disebutkan perbedaan-perbedaan, ikhtilaf. Maaf, mohon maaf, Anda kalau tidak memahami hukum berbagai macam ikhtilaf, jangan langsung terburu-buru memvonis bid'ah. Mohon maaf, jangan. Karena penafsiran itu luar biasa banyaknya. Ini sama-sama mazhab Syafi'iyah, jangankan itu Bapak. Sama-sama pendapatnya Imam Syafi'i sendiri ada perbedaan, ada qaul qadim, ada qaul jadid. Menurut Imam Syafi'i qaul qadim itu tidak ada aturan berpulang, air itu tidak ada aturan berpulang. Tapi qaul jadidnya setelah pindah dalam satu badan dan yang di situ ada air banyak, maka baru akan muncul aturan dua pulang. Itu semua sama dengan pendapat Imam Syafi'i. Nah, hadirin kita lanjut ke sini. Menurut pendapatnya Imam Nawawi rahimahullah taala dalam kitab Majmu' Syarah, kafir boleh dibagi daging korban asal yang dibagi itu adalah kafir dini, bukan kafir harbi. Kafir yang tidak memusuhi kita. Tapi kalau bersifat memusuhi kita, maka tidak boleh dibagi. Nah, ini nanti saya kembalikan kepada panitia, baik yang di sini maupun di masjid yang lain yang sempat mengikuti live ini. Monggo silakan ambil penasarannya yang mana. Kami tetap tidak akan membagi kepada orang kafir, boleh. Atau, nah ini yang harus Anda pahami adalah Anda adalah hanyalah wakil daripada orang yang berkorban. Maka ketika yang berkorban bilang, Pak, jangan dibagikan kepada orang non-muslim, maka Anda tidak boleh membagikan kepada orang non-muslim. Jika ada request seperti itu. Tapi jika tidak ada request, maka Anda memakai pendapat daripada fikih syariah yang baku tadi. Lanjut. Kemudian bagaimana hukumnya jika panitia ini memasak bagian dari daging korban? Ini polemik sekali. Wah, ada yang pro dan kontra.
begini ya, begitu seorang yang berkorban mudhohi memberikan kepercayaan kepada panitia untuk mengulangnya, untuk membelinya, untuk menyembelihnya, untuk membaginya, maka menjadi sebagai sebuah kemenangan bagi orang yang menjadi panitia untuk mengulang itu. Secara aturannya karena pembagian daging ini, yang pertama utamanya ini adalah diberikan kepada fakir miskin, paling utama. Tapi orang kaya pun boleh dibagi. Agar apa? Agar dia sadar di tahun depan dia juga mau berkorban. Yang ketiga adalah yang berkorban. Maka hadirin, menurut aturan fikih dalam Fathul Qorib itu sepertiga untuk yang berkorban, sepertiga untuk orang kaya, sepertiga untuk orang yang fakir miskin. Posisi panitia di mana bisa masuk ke dalam yang apa? Yang orang kaya bisa masuk ke dalam yang fakir miskin. Silakan, karena dia juga mempunyai hak untuk mendapatkannya. Maka panitia jika memasak daging korbannya sah-sah saja, tidak ada aturan yang melarang. Kecuali yang berkorban minta, Pak, dagingnya dibagi mentah, jangan dimasak, jangan dibagi matang. Kalau pemesan daripada yang berkorban begitu, maka Anda harus melaksanakan seperti itu. Gak perlu dimasak, berikan aja nasi bungkus, selesai. Panitia jangan dimasak, karena yang berkorban meminta jangan dibagi matang. Tapi kalau mutlak tidak ada pembagian, tidak ada request daripada pemesan dari yang berkorban mudhohi, maka panitia boleh memasak sebagian dari daging korban untuk siapa? Untuk makan siang panitia dan untuk orang yang mau makan di situ, mau silakan, karena ini daging tidak khusus untuk panitia. Ini kesamaannya di sini. Yang pertama, kadang daging dimasak itu hanya dikhususkan panitia yang bekerja, yang lain tidak boleh. Ini yang lain, karena hakikatnya daging korban itu untuk kaum muslimin. Jadi yang tidak panitia pun boleh. Cuma ya sangat-sangat tidak malu kalau tidak bekerja kemudian ikut makan, kan gitu aja. Ya kan, kalau ini halal, sah, silakan. Panitianya sambil ngomong, silakan, sambil kedip-kedip mata juga ya. Nggak ada, capek nggak jadi panitia itu. Kalau saya berkorban, kan saya nggak jadi panitia. Kalau saya pembagiannya nanti sama, ya kan? Dapatnya sama. Sudah gitu, udah capek-capek, kadang mohon maaf. Di apa ya? Di sandang pula, kata dicurigai. Karena dicurigai itu apa? Kita ambil banyak-banyak, kan gitu kan? Ini kan yang mohon maaf, gitu. Kemudian hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita lanjutkan. Jadi sudah fix ya. Bagaimana kemudian kalau panitia mendapat upah dari daging korban? Tidak boleh. Anda siap jadi panitia, Anda siap berkorban, Anda siap totalitas. Maka mohon maaf, Anda juga harus siap kerja, siap capek. Kalau panitia nggak siap capek, ya jangan jadi panitia, penonton saja, nggak apa-apa. Gitu. Kemudian masalah pembagian, andaikan dibagi, kemudian ada kelebihan. Yang kelebihan itu mendapat misalnya begini, sudah dibagi 900 kupon misalkan. Nah, kemudian yang datang cuma 850 kupon, sudah tidak ada lagi tempat penyimpanan, tersisa. Maka bagaimana kemudian jika ditambahkan kepada yang panitia? Ya sah saja, tidak ada larangan, tapi jangan dijadikan sebagai upah. Ini yang tidak boleh. Asal jangan, kelebihannya itu jangan berlebih-lebihan. Ini yang berkorban cuma dapat kilo, panitianya jadi dapat 5 kilo. Nah, itu repot ya kan? Umumnya dapatnya cuma 1 kilo, pembagian umum 1 kilo, yang berkorban kan maksimal sepertiga. Andaikan sapi 70 kilo, maka setiap yang berkorban cuma dapat 10 kilo. Korban dia, maka dia maksimal mendapatkannya jika korban sunnah, maksimal 3,34 ton, 3,34 kilo maksimal. Dan yang lebih utama, hatinya itu diberikan kepada yang berkorban, hati.
kulit kaki terombok itu aja. Ya, nah ini hanya kemudian tidak mampu. Bagaimana kalau dijual daging korban meskipun panitia tidak boleh menjualnya, kecuali daging atau kulit itu sudah dibagi kepada mustahilnya. Contoh misalkan ada di situ salah satu panitia atau non panitia, tidak harus panitia dan tidak diwajibkan harus panitia. Misalkan ada fakir miskin dikasih kulitnya, kemudian kulitnya dijual sama dia, boleh. Tapi kalau panitia menjual kulitnya nggak boleh, kemudian dibagi-bagi duitnya nggak boleh. Harus dikasihkan kepada mustahil yang memiliki itu yang menjualnya. Ya kalau itu salah satu panitia ya tahu-tahu juga lah ya kan gitu ya kan, maksud saya kan gitu. Ini sudah panitia dapat kulit, nah ini kan hak saya dijual, habis dijual pulang, kurang ajar ya kan gitu. Akhirnya panitia lainnya dapat bisa dikasihkan dia lagi ya kan gitu ya. Nah ini yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ini masalah ini. Jadi utamakan kemaslahatannya antara yang mudhoi dan antara yang berkorban, dan panitia harus mempunyai saling kepercayaan. Yang berkorban harus meletakkan kepercayaan sepenuhnya, hilangkan syak prasangka, kemudian panitia jalankanlah semaksimal mungkin amanah itu dengan kejujuran dan amanah. Insya Allah kalau seperti itu berjalan dengan baik. Kemudian hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, penyembelih dapat upah bagaimana? Kalau dikasih upah dari bagian dari dagingnya hewan korban tidak boleh. Dikasihkan kepalanya nggak boleh. Dan itu dulu lama. Saya mendapatkan di sini penyembelih dapat bagian dari kepala. Alasannya yang lebih halus karena nggak ada yang mengulang kepala. Pak, masya Allah, Pak, banyak yang mau saya mau. Hadirin mohon maaf, ini untuk panitia khusus dan panitia lain. Kalau nggak ada yang mengulang panitia, hubungi saya siap mengambilnya. Insya Allah saya distribusikan ke daerah-daerah kabupaten yang di situ tidak berkorban. Saya ada beberapa daerah di situ yang memang itu tidak dapat daging korban. Nah, kepala kaki yang tidak diulang hubungi saya. Saya siap distribusikannya. Tahun kemarin saya dapat 3 kepala. Saya daerah Batu arah Tuban Janabat 50 km ke atas sana, KM sekian ke atas, kemudian daerah Kawalan ke sana, saya bergantian. Alhamdulillah, terima kasih. Sampai seperti saya syukurnya. Pada di sini panitianya mengolahkan kaki itu kan malas-malasan. Terbayar warna hijaunya pun akan mengolahkan gitu Pak ya. Nah lanjut tadi ini dari rahmat Allah. Termasuk jeruan itu juga harus dikelola karena sudah sanggup menjadi panitia. Nah ini yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, karena penyembelih itu tidak boleh mendapatkan upah dari bagian dagingnya, maka di dalam memberikan angka harga berkorban mohon panitia diperjelas. Misalkan begini, 3,5 juta hewan kurban plus biaya operasional, maka Anda bisa mengambil operasional itu, termasuk untuk memberikan transportasi, membeli minuman dan sebagainya kepada boleh. Tapi kalau Anda menulis sebuah di situ harga hewan kurban 3,5 juta, mutlak 3,5 juta harus dibelikan hewan semua. Kenapa? Karena baru saja dapat pertanyaan saya, Pak Ustadz, bagaimana saya ini panitia dulu tahun lalu ada sisa uang 6 juta. Bagaimana kami mengelolanya ini uang sisa 6 juta ini? Akarnya bagaimana dulu? Harga hewan kurban, wah susah gitu. Nantilah saya cari jalan keluar. Kalau Anda mengatakan dulu akarnya harga hewan kurban plus biaya operasional, sisa itu bisa dibuat biaya operasional lanjutan. Karena itu biaya operasional. Dan harusnya habiskan di situ Pak, tidak ditunda sampai berikutnya. Karena boleh jadi orang yang berkorban tahun ini dengan tahun depan beda lagi, dan itu adalah hak orang itu, amanah dari orang itu, bukan amanah orang di tahun depan. Jadi kalau Anda jadi panitia, habiskan total di situ. Sebaiknya seperti itu. Nah ini yang dirahmati oleh Allah. Tapi kalau terpaksa sisa bagaimana? Ya nanti kita ikhlaskan yang bagian berkorban. Mohon maaf, ini sisa dana akan kita gunakan operasional